Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wa furqan. Faman syahida minkumus syahra fayasum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, masih membahas tentang siam Ramadan. Ini judulnya ada beberapa, nampaknya tidak akan selesai. Tinggal Bapak lihat dari daftar isi ya. Kira-kira ini kita 2 kali pertemuan lagi ya. Ya kebetulan nanti tanggal 12 itu sudah tidak bisa. Jadi kira-kira ini yang akan dibahas yang mana? Nah itu. Kalau dipapai, wah nanti kalau ada umur tahun depan maju deh. Nah, bari nu mana mangga cik. Kan? Berkah sahur. Nah, berkah sahur aja ya, ada permintaan berkah sahur. Yang lainnya wah itu matos puasa sahur aja. Jadi orang nyebat teh siam. Nah, siam berkah sahur 63. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah karena dalam sahur itu ada barokah. Ini hadisnya sahih. Ada beberapa hadis yang semakna dengan hadis di atas. Di antaranya, alaikum bihadzas sahuri fa innahu huwal ghadaul mubarak. Hendaklah kalian makan sahur, sebab makan sahur itu adalah makanan yang diberkahi. Hadis riwayat An-Nasai. As-sahuru barakatun fala tada'uhu walau ayyajra'a ahadukum jar'ata ma'in. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna ala musahhirin. Rawahu Ahmad. Bersahur itu berkah, maka jangan kamu tinggalkan walau seseorang di antaramu itu akan minum seteguk air. Karena Allah akan memberi rahmat dan malaikatnya akan mengucapkan salawat bagi orang-orang yang bersahur. Kita kan sering semoga kita mendapat salawat sahur we. Jadi kalau Allah itu memberi rahmat, yusholluna itu kalau malaikat mengucapkan salawat, pengampunan itu. Pada asalnya kalimat sahur ini bukan menunjukkan kata kerja, tetapi menunjukkan waktu, yaitu waktu malam menjelang fajar. Itu sahur. Kita juga kadang-kadang makan malam cenah. Kan malam mah waktu. Mau makan apa? Saya mau makan nasi. Bukan makan malam, bukan makan pagi, bukan makan siang. Jadi sahur juga menunjukkan waktu. Dalam hadis di atas, tasahharu maksudnya perintah untuk makan dan minum pada waktu sahur, karena akan melaksanakan siam pada siang harinya. Nah, di sini
ada coba pada adab siam ya. Adab siam. Nah, halaman 20. Di antara adab siam, nah, nomor 2-nya ayat. Nah, nomor 1 itu niat ya. Nomor niatnya jangan diucapkan. Nomor 2 makan sahur. Jadi sahur itu adalah termasuk adab siam. Kemudian nomor 3-nya halaman 21, menyegerakan iftar, takjil dan mengakhirkan sahur. Para sahabat Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang paling segera bukanya dan paling terlambat sahurnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Jadi kalau sahur itu kita harus bisa menghitung waktu, kira-kira berapa menit kita makan. Ya, setengah jam teh sareng naon teh sang lalabuh teh naon. Ya pokoknya malah gitu. Benten tuang naon teh. Tuang daging sapi ya dengan lauk. Tah lauk nanti pan aya cucukan nya. Tapi resep tak bisa. Nah, itu harus dihitung. Kalau kita menghitung seperempat jam atau 15 menit ya setiap kali makan, maka dapat dihitung kalau subuhnya setengah 5 lebih, ya lebih 8, misalnya ke sini lebih 10, maka ya pukul 4 sudah pas itu. Nah, kalau saya itu tidak bisa begitu. Sebab harus menghitung juga jarak waktu dari rumah ke sini. Apalagi tanggal berapa itu ya. Saya harus di Padalarang. Di Padalarang. Saya sudah kontak-kontak itu. Ayah ente nu bade masihan sahur. Ayah. Jadi harus berangkat jam berapa. Tak abdi mah sok sering mam di jalan. Pantai kayaknya mam di jalan mah. Tapi apa di jalan? Di jalan abdi mah. Gitu. Jadi di mobil makan tak ustad di nepi ka kitu. Karena itu saya juga pernah di luar kota. Kita kira-kira tuh. Nah, apalagi yang jadi masalah itu untuk iftar taraweh di satu tempat, berarti harus disiapkan untuk takjil. Nah, takjil teh di mana eta teh? Ada kalanya macet lagi. Batur mustajil ongkoh ustad teh miwarang segera takjil teh. Hari-hari jam 7 can takjil keneh. Itu harus dipersiapkan. Kemudian juga disiapkan untuk jeda. Nah, orang lain menyebutnya itu imsak. Pada imsak itu adalah siam. Sudah masuk siam imsak itu. Jeda. Kalau pada zaman Rasulullah SAW, jedanya itu dengan membaca Quran. Panurang matara. Beres tuang teh karena subuh teh baca Quran. Kira-kira 50 ayat lah. Nah, jadi ada yang bertanya, Ustaz sabaraha menit cenah di beres sahur dugi ka subuh? Ya kira-kira 50 ayat. Ustaz sabaraha menit? Nya 50 ayat. Paneta jawabannya teh bener. Tapi dah dulu kan tidak ada jam. Jadi ngukurnya itu dengan baca Quran. Cek Ustaz teh sabatangeun. Oh, cenah. Kahartos cenah. Ari ku ayat Quran teh kahartos, ari ku sabatangeun kahartos. Katingali tukang ulun sabatangeun. Tahu kade tos langkung geus sabatang we ban dikitu teh. Nikmat henteu. Kade eta ulah ditutup kudu makruh. Itu sahur. Jadi sahur yang tepat itu adalah akhir ya. Nah, karena itu ada adzan awal. Adzan awal itu biasanya 1 jam sebelum subuh. Nah, tidaknya teh sudah siap-siap. Kalau di rumah itu bisa diperhitungkan waktu sahur itu. Tapi kalau
tidak masak sendiri berarti harus beli, juga harus diperhitungkan. Saya punya pengalaman hari malam itu tidak sahur. Tidak sahur sebab naik motor itu dengan teman saya diudag ku polisi tungtung nama teu sahur. Duraka pisanna nu ngudag. saya dibonceng gitu. Ya tuh pulaku sahur ngau helm. Kan eta mangada doho we ngahaja gitu. Jatuhnya kan rek ibadah mah tuh. Nah, yang kedua adalah barokah. Ada sahur, ada barokah. Barokah artinya keuntungan, kelebihan, manfaat, kebaikan, pahala yang datang dari Allah. Dalam ta'rif dikatakan tetapnya kebaikan atau pahala dari Allah. Jadi barokah itu artinya mengandung pahala dari Allah. Kan ada doa untuk pengantin ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu artinya dalam suka dan duka harus jadi pahala. Ketika punya uang dapat pahala, ketika tidak punya uang dapat pahala, ketika riweuh jadi pahala, ketika senang jadi pahala. Gitu. Semuanya harus jadi pahala, itu doanya. Tapi doa eta teh tidak akan diijabah upami nu ngadoakeunna teu apal. Da anu ngadoakeun kudu apa? Kudu pas eta teh. Siga ini pangmuntaskeun ku tentara teh. Ku letkol teh pangmuntaskeun. Wah tuh sini nih teh ngadoakeun urang tepi teh. Mudah-mudahan sing jadi kopra. Maksudnya mah jenderal bener. Pantas letkol kan itu teh jenderal. Mudah-mudahan ujang didoakeun ku emak sing jadi kopra cenah gitu. Ya. Barokah, nah bulan Ramadan bulan yang penuh barokah, artinya bulan Ramadan itu banyak pahala sepanjang hari, siang dan malam itu ada pahala, itu barokah namanya. Tapi kata ini sudah masuk dalam bahasa kita. Kumaha cenah kayan aya berkah, naon berkah teh tuh. Eta berkat. Jadi ada pahala. Jadi bulan Ramadan bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan pahala. Berkah-berkah sahur. Nah, ini pundi-pundi pahala ya. Satu, sahur adalah waktu yang baik untuk bangun. Setiap mukmin pasti berdoa ketika ia bangun tidur, sekurang-kurangnya mengucapkan hamdalah. Kemudian dianjurkan untuk berzikir, berdoa dan istighfar. Allah tabaraka wa ta'ala memuji orang-orang yang beriman dalam Quran surah Ali Imran. Ini ada 2 ayat. Nah, diterangkan lagi pada ayat 17, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Yaitu orang-orang mukmin ahli surga yang akan mendapatkan kesenangan di akhirat, yaitu adalah orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Nah, kita sudah bahas ya bab istighfar ya. Ya. Istighfar dan istirham. Jadi jangan lupa gitu. Biasanya kalau tahajud itu aya istighfarna teu hilap. Tapi upami waktu sahur ayeuna tadi kanakan atos tarawih natanya pan tarawih teh tong tahajud deui da eta keneh. Karena itu lupa, dan istighfarnya yang paling baik adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa dika mastata'tu, dan selanjutnya. Boleh istighfar yang lain juga, astagfirullah. Tapi untuk kasiangan mahnya barang ningali jam astagfirullah. Ya, mudah-mudahan walaupun kaget
dapat pahala itu. Jadi istighfar. Coba digorowokeun lah di keluarga teh. Nah, sekarang waktunya sahur, waktu yang tepat untuk istighfar. Istighfar itu boleh kapan saja, tapi waktu yang tepat. Gorowokeun ka barudak gampi ada. Sok istighfar. Ada dalil yang lain yaitu kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang ahli surga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Jadi digunakan untuk sholat, sanes nonton TV, kumaha jeung nonton YouTube. Dan di akhir malam atau sahur mereka memohon ampun kepada Allah. Kalau di atas mah mustaghfirina bil ashar, yang di bawah itu wabil ashari hum yastaghfirun. Ini ada dua ayat yang menunjukkan kita harus banyak istighfar, berzikir ya saat itu. Membaca Quran termasuk zikir. Dua yang paling baik untuk sholat malam atau sholat witir adalah pada waktu sahur atau akhir malam. Karena akhir malam itu disaksikan malaikat pencatat amal. Malaikat siang sudah datang, malaikat malam belum pulang. Kata Jabir, Rasulullah SAW bersabda, "Man khofa alla yaquma min akhiril laili fayutir awwalahu. Wa man tami'a ayyakuma akhiruhu fayutir akhiral lail. Fa inna sholata akhiril lail mashhudatun wa dzalika afdalu." Siapa yang khawatir bahwa ia tidak akan bangun pada akhir malam, sin kasiangan, maka ia boleh witir teh nu 11 rakaat teh sana tilungku. Maka ia boleh witir pada awal malam. Dan siapa yang yakin ia bisa bangun pada akhir malam waktu sahur, maka hendaklah ia witir di akhirnya. Karena salat akhir malam itu disaksikan dan yang demikian itu lebih utama. Jadi kalau kita sholat, terakhir mau ke masjid, bari tarawihnya di bumi, bisa di akhir. Atau dicicil yang mutiluna terakhir teh gitu. Dan ini bagi ibu-ibu lebih mungkin kan nyangu heula tah. Nyangu artinya bari ngantosan salat teh eta di akhir malam. Tapi kalau cenah riweuh ku sahur nya di awal malam sebat tarawih. Tarawih teh hartosna teh santai. Itu bukan bahasa Rasul, itu bahasa ulama. Disebut santai itu sebab aya nu tarawihna lulusuhan 7 menit pan 23 rakaat teh. Wah, mun aya nu kitu teh gitu. Ya karek sujud, maka udah gua aki-aki mah. Bujang-bujang aki-aki. Dari tadi dina film budak ngadapang we gitu. Imamna we nu riweuh. Tapi dan teu maca surat panjang eta we nanti balak pinas kuhu eta we terus gitu. Sah gitu. Kan? Teh sah sih ya, sah nama teh tapi dah. Pan eta teh nya ari waktu sahur teh waktu salat tuh eta teh waktu curhat ka Allah. Nah, curhat kikituan kira-kira kumaha sok ka Pak Haji datang ke jelema teh boga pangabutuh habis teh boga utang kieu cenah kudu mayar sagitu cek Pak Haji teh ngomong naon cenah teh pan kudu mah teh kitu nya abdi teh da kitu nya ka ditu nginjem duit ieu soal gitu tak dijawab ku Pak Haji teh moal itu walau alam dah maca panjang pondok lagi tepuguh tuh sebab Fatihah teh satu napas teh iya satu napas tapi eta reueus oge reueus teh hartosna teh bangga gitulah dan nanti tahun depan akan 5 menit memecahkan rekor aya dongeng teh mau dongengkeun
Lami kene ka maghrib. Nah itu di akhir malam. Dan nanti saya biasa kalau di Masjid PP gitu ya, jadi imam isya we bungkul gitu, ceramah. Eta nama tarawehna ke barudak we teh gitu. Tapi barudaknya pada alim teh. Ustaz nah teh ku ustaz mereka akhir malam abdi bade akhir malam tungtung nama jamaah mah kahareup teh. Gitu. Tapi kalau diurang dikitukeun masjidna moal aya. Leheung mun tararaweh di bumi nanti dah henteu deh. Nah, ini untuk bapak-bapak bisa ya. Kan ibu-ibu bangunnya lebih awal, ibu-ibu masak gitu. Bapak-bapak tahajud. Itu lebih memungkinkan. Tahajud taraweh takkan. 3. Membaca Al-Quran pada saat itu pahalanya lebih baik. Dijadikan ukuran antara sehabis makan sahur dengan salat subuh. Nah, kata Zaid bin Sabit. Nah, ini tadi itu ayat dalina. Tasahanna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qama ila sholati faqultu kam kana baina adzani was sahur qala qadra khamsina ayah. Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian berdiri untuk sholat subuh. Kataku, nah, rawi bertanya kepada orang ini, berapa waktu antara adzan dan sahur? Dia jawab kira-kira 50 ayat. Oh, iya dalina Bukhari. 50 ayat teh surat An-Nazi'at 46. An-Naba 40. Nah, gitu. Dietang we lah kalau kira-kira mah An-Nazi'at itu panjang. 4. Berniat siam. Nah, siam wajib itu harus diniatkan sebelum fajar. Berbeda dengan siam tatawu atau siam sunat. Dengan adanya makan sahur jelas seorang mukmin sudah berniat siam untuk siang harinya. Bagi orang yang lalai tidak meniatkan siam pada waktu malamnya dan ia bangun kesiangan maka ia tidak melaksanakan siam. Tapi orang apa ti taraweh kene kan biasanya matara pan. Maka ia tidak melaksanakan siam. Telah bersabda Rasulullah SAW, malam yujmi'i siyama qabla fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak membulatkan niatnya buat siam sebelum fajar, jadi niatnya terus adan, maka tidak sah siamnya. Dan niat itu sah pada salah satu saat di malam hari. Dan tidak disyaratkan mengucapkannya karena itu merupakan pekerjaan hati. Tidak ada sangkut paut dengan lisan. Kadang-kadang lisan bicara hati nama lain teteh. Siga nu nipu. Hakikat niat ialah pekerjaan yang disengaja demi mentaati perintah Allah Ta'ala dalam mengharapkan keriduannya. Maka siapa yang makan di waktu sahur dengan maksud akan siam dan dengan menahan diri ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti ia telah berniat. Tapi kalau untuk siam sunat boleh buka, bahkan niatnya juga boleh siang. Rasulullah SAW pernah pulang dari masjid, masuk ke salah satu rumah istrinya, kata beliau, apakah ada makanan? Tidak ada. Kalau begitu saya akan siam. Kemudian siang hari datang lagi ke sana. Ayah cenah makanan teh aya nama. Kalau begitu saya buka. Jadi untuk siam sunat itu boleh niatnya setelah atau pagi-pagi setelah subuh niatnya. Tidak ada makanan, niat siam. Ada makanan, buka. Dan ini juga menunjukkan bahwa siam sunat itu boleh buka. Nah misalnya nanti ya, nanti kan ada siam Syawal. Ya teteh kan saling mengunjungi biasanya mah teteh.
Ketika kita siam aya tamu suguhan ku urang teh piraku tos lebaran teu disuguhan. Tak abdi mah kapungkurnya. Kapun bojo teh tong masak teh. Karunya batur mararasak. Nyepan masak sana banyak lebaran teh. Tong masak urang nganyang we ka ditu. Nya atuh da apa ngaliwat tunggu ustad ka dieu heula atuh cenah sok tuang cenah manya teu tuang cenah teh isuk-isuk datang ka dieu tuang we. Malihan mah dijemput ngahaja abdi teh. Pantos salat Id teh hari itu teh. Entong tuang cenah lah sia teh. Terus dijemput gitu. Da abdi mah tara masak. Sok masak maupun bojo. Nah, apabila sedang siam nyawalan atau bulan Syawal datang tamu, cek tamu teh saya tidak mau makan apabila tuan rumah tidak makan. Ya buka we untuk menghormat. Tong kieu nya kajeun nya nuhun we gitu mah gitu. Makanya kalau mau makan jangan mensyaratkan, tapi da teu rawasnya urang da tunggu we gitu. Ari tuan rumah narongton. Ini orang tamu coba. Tapi eta oge upami enjing-enjing, upami kira-kira jam 4 mah tamuna teh lebar atuh. Ngajak ngobrol heulan beka magrib. Nah itu niat untuk siam sunat dan siam fardu. 5. Makan sahur adalah sunnah. Sebab makan sahur diperintah Rasulullah SAW. Tapi melarang umatnya untuk melakukan hal yang sama. Sabdanya, wa ayyukum misli inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqin, muttafaq alaih. Ningali Rasulullah teh sahur, jadi dilabaskeun terus buka terus gitu, masuk lagi hari kedua. Siapa di antara kamu seperti aku? Sesungguhnya aku bermalam diberi makan dan minum oleh Rabbku. Nah, itu bedanya Rasul itu. Urang mah pamimpin teh dahar ti heula. Keun ayat mah. Mun kapungkur ge geuningannya ada hari tidak makan nasi kapungkur teh. Ieu contohan da ku pejabat teh nuang sampeu hari teh sang sukun. Contohan di film gitu. Geus kitu meng ka restoran. Rakyat mah kudu dahar eta. Kamu zaman ayeuna nya kade eta zaman ayeuna mah saeutik-saeutik teh di film, di syuting di video ayeuna mah gitu. Tak kedah luak we heula teh. Aya ustad teh bade dakwah ka Cianjur, lapar meureun mengko we ka dinya. Cek dulak dieu teh. Waktu dakwah ditanya, "Hari ustad kumaha ngaran we ustad?" Tapi tadi cenah mengko ka tukang sate. Cek ustad teh, "Apa dina Quran oge aya?" Abdi mah urang Bandung. Nu sapar mah meunang. Teh ayeuna rek nerangkeun eta. Cenah eta ya. Nyari kitu teh mah nya, tapi ulah ngahajakeun gitu. Pan orang lain mah tidak tahu teh. Tapi hari teh mah can usum video teh jadi terjadi masalah lah. Enak bukan sok dipotong-potong. 6. Makan bersama keluarga. Dalam suasana seperti itu masing-masing anggota keluarga bisa berkomunikasi dan saling memperhatikan kebutuhan, saling mengerti kesibukan. Hal itu akan melahirkan tarahum, saling mengasihi. Kade tarahum ieu mah bahasa Arab. Tarahum. Saling mengasihi dan ta'awun, saling menolong. Bagi orang tua yang sibuk akan mempunyai kesempatan untuk mendidik dan melatih anak-anaknya. Akan mengetahui kebiasaan makan mereka yang tidak mungkin dilakukan di pagi hari saat yang sangat singkat itu. Panu ieu anu bari dangdan bari ngahuap atuh. Dihuap, wah sibuk pagi-pagi. Ai sahur pan semuanya sama. Nah ini tidak untuk buka, sebab buka makan yang buka bersama ya, itu buka bersama.
buka bersama teh pahalanya besar sebab memberi makan. Taat we ka Rasul lah. Ya. Ulah itu menang buka bersama, cek Rasul menang. Ya taat we ka Rasul gitu. Man kema ditanya di akhirat teh kunaon cenah make buka bersama? Eta sahur Rasul memberi makan itu pahala gitu. Beres urusanna teh. Buka hari teh saha cenah nyarek teh. Wah riweuh eta mah. Di akhirat teh. Tapi dengan catatan tong udunan ada udunan masing-masing di rumah atunya aya mah dijamin buka bersama. Tapi jangan lupa saat buka bersama teh maghribna harus berjamaah. Ya, ini kesempatan yang baik untuk dengan keluarga. Aya sahur bersama teh? Aya oge nya. Aya. Para artis mah kitu mun ieu nya kamari we kamari ieu kitu ieu dahar nu ieu nyarita beres ieu dahar jadi duka salat subuh duka henteu teh. Jadi keluarga tinggalkan kalau kita mah tidak. 7. Tidak akan tertinggal salat subuh berjamaah di masjid sehingga dengan leluasa dapat melaksanakan salat rakaatail fajri rawatib subuh. Karena tidak akan tertinggal, sudah siap. Dan biasanya mangung adan baru bangun. Lah iya kan kita sudah. Dengan catatan yang tadi itu sahurnya diakhirkan, jangan sampai jam 3. Sahur atau setengah 4 masih lama nggak goler heula. Wah tuh kasiangan. Karena tidak boleh setelah makan itu langsung tidur, tidak boleh. Sabda Rasulullah SAW, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Rawatib subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah itu karena itu harus diperhatikan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Bahkan ada hadis yang menjelaskan apabila 2 rakaat itu tidak bisa dilakukan karena menyusul sholat berjamaah, maka lakukan saja nanti. Nah, setelahnya itu bisa saja setelah terbit matahari, karena kan bisi marangan sareng terbit matahari tidak boleh. Jadi tidak boleh sholat kata Rasulullah ketika matahari terbenam, nah, sebelum maghrib, kira-kira 10 menit sebelum maghrib itu tidak boleh. Kemudian kira-kira 10 menit sebelum duhur tidak boleh, dan ketika terbit matahari. Itu sudah kita bahas di fikih Bulughul Maram aya hadisna. Bulughul Maram terjemah mah di luhur teh. Hadisna dihandap ieu hartosna di luhur. Hadis ini sahih ya. Sebaiknya setelah makan sahur itu tidak tidur lagi. Untuk itu makan sahur lebih baik dilakukan beberapa saat menjelang fajar. Karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajaran nasi iftaron wa abtu'ahum sahuron. Para sahabat Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang paling segera berbukanya dan paling terlambat sahurnya. 8. Makan itu menguatkan badan sehingga siang harinya kita bisa bekerja seperti biasa dan tidak akan memadaratkan siamnya. Orang yang tidak makan sahur itu pasti akan merasakan lebih lapar. Lapar sering menimbulkan pengaruh yang jelek terhadap akhlak gitu. Kumo sanes bulan Ramadan mah tuh balik ka imah jam 4 aya sangu teh. Kan urang mah kadang-kadang beda dengan Rasul. Sangu tuh naon wae atuh. Ai Rasul mah teh sangu teh aya bade saum we kitu teh Rasul mah. Naon wae tuh gawe teh. Main HP we cenah. Cenah pun bojo teh aya mah sering ngusapan, sering mencetan. Wah hade pisan. Nya ngusapan HP di kitu, mencetan mah gitu. Sembilan, tidak akan kesiangan bekerja. Atau kita bisa bekerja lebih pagi dengan catatan tidak tidur lagi.
Awan biasa, tapi enak justru dipindahkan ke siangnya jam kerja teh. Lantaran bapak-bapak tidur lagi. Jadi pada hama itu lebih kan biasanya tos subuh tehnya, tos subuh teh riweuh. Nah, kalau ini kan bisa teh begitu bangun kan mau tahajud da atau taraweh. Bangun, mandi, makan tuh. Jadi tinggal berangkat. Tapi itu harus memerlukan kebiasaan begitu teh. 10. Memberi kesempatan bagi orang yang mempunyai kelebihan makanan untuk memberi makan orang miskin atau mengundang mereka makan bersama. Ini kesempatan untuk sahur. Jadi kadang-kadang kita kalau mau memberi makan, abdi mah tos tuang tadi tuh kan tuh apa? Gitu mah kita tahu can makan ya. Nah, apalagi untuk maghrib kita tahu itu makan teh maghrib atau setelah maghrib. Jadi memberi makan itu ada kesempatan. 11. Tidak terlalu banyak yang disantap. Biasanya makan sahur itu seperlunya. Dan memang demikianlah adab makan dalam Islam. Jadi Rasulullah makan sedikit-sedikit. Urang mah sedikit-sedikit makan. Sama itu. Kalau Rasul memakannya ketika lapar, ada urang mah ketika aya. Teu lapar oge ari aya mah habek we. Aya adanya teh sanes eta. Pan abdi teh ageng saira teh kitu. Ustad-ustad teh biasana mah jadi makan malam sok dipaksa teh. Ustad tuang heula. Wayah kieu mah tara nya mun ustad teu tuang cenah ieu jamaah mah tuang kajeun teh. Abdi kantos tah ditelepon ku abdi nelpon ka Ustaz Sidik Amin almarhum. Ustad ngawas si Cijeungjing Buah Batu eta Bojong Soang. Mangga cenah kitu. Sarua teh Ustaz di pasien mama di ditu pasien Ustaz biasa nama tos ngaos nya bejakeun ana mah cenah rek dahar ayeuna mangga gitu. Beres teh wartaskeun Ustaz upami bade ka pribumi upami bade masihan tuang tas maghrib Ustaz siap ka dieu upami sumpingna teh 7 Ustaz makan di rumah jadi Ustaz tos tuang gitu. Dia mah atuh dipaksa Ustaz Sidik Amin molotot kasih kuring atas diwartoskeun cenah. Ari abdi mah kamari di eta Ustaz tong seueur ting tuang atuh cenah. Tah cek jami bakat kunyaah ka Ustaz teh. Ustaz saliram nih kitu. Tos beres ngaos Ustaz tuang mah cenah. Keur balik carek kodok katanya gitu. Ya alasan tuh Ustaz hapunten nu tadi moal cenah. Abdi marek balik. Saur anjeunna teh tong seuting tuang cenah gitu. Ali ayeuna pi orang tuang gitu. 12. Mukhalafatu ahli kitab, menyalahi ahli kitab karena mereka tidak suka makan sahur. Jadi siam itu kan diwajibkan juga sebelumnya. Jadi ahli kitab Yahudi dan Nasrani juga melaksanakan ibadah siam. Sok sahur tetapi sahurnya teh malam gitu. Tamatlah berkah sahur ini bisa ditambah lagi, diberkatin pahala-pahala atau kebaikan manfaat gitu. Bade nu mana deui teh atos wae. Atos satunya. Beli ada pertanyaan tentang siam, ya silahkan dan jawabannya ada pada buku ini. Mangga aya anu bade dibahas. Tok. Mohon. Mangga. Naon bentenna kata siam sareng saum Ustaz. Kumadi kata sauman dina Al-Qur'an disebat teh sakali. Mohon. Sedangkan upami siam, upami telepat ayat 7 ada nabi 8 kali. Mohon. Dina 5 surat. Upami siam itu lebih khusus. Upami saum umum. Misalnya abdi mah moal nyarita poe ieu tah itu saum. Kata suami teh moal poe ieu moal mere balanya saum teh. Tembak ku istrina poe ieu moal masak cenah. Saum. Jadi saum mah umum gitu. Domba nu dicangcang
sakitu we saum teh saumna sakitu. Jadi saum mah umum. Kalau siam itu khusus. Tapi kita lebih menggunakan firman Allah-nya. Kutiba alaikum siam, saya kutiba alaikum saum. Dan ini juga kenapa Ustaz ini tidak fikih saum cenah gitu. Saya hanya ingin memasyarakatkan kata ini sebab ti Allahna kitu. Aya di dia, Pak. Aya tah nu kadua tuh. Puasa, saum dan siam. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita bahas yang lain itu nanti saja. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.